saya akan menjelaskan hadis tentang Islam, iman, dan ihsan yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berikut adalah potongan hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum, suatu ketika saat kami para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadhi thayabi syadidu sawadi syar. Datang kepada kami seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahdun. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbatayhi illa rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi. Lalu lututnya disandarkan pada lutut Nabi dan tangannya diletakkan di atas paha Nabi. Wa qala, dan dia berkata, Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan menunaikan haji bagi yang mampu melaksanakannya. Qala shadaqtu, lelaki itu berkata, kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'aluh wa yusaddaqu, maka kami heran, ia yang bertanya dan ia pula yang membenarkan. Qala, lelaki itu berkata lagi, Fa'akhbirni 'anil iman, lalu beritahukan aku tentang iman. Qala, Nabi bersabda, Ambillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan percaya kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Qala, laki-laki itu berkata, Shadaqta, kamu benar. Qala, lelaki itu berkata lagi, Fa'akhbirni 'anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan. Qala, Nabi bersabda, Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Di dalam hadis juga disebutkan bahwa laki-laki tersebut juga bertanya kepada Rasulullah tentang kapan terjadinya kiamat dan apa saja tanda-tandanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada para sahabatnya bahwa laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril. Kembali ke pembahasan awal, di sini kita akan membahas hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama adalah hadis tentang Islam. Seperti yang tertulis dalam hadis, Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi Islam itu yang pertama itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah menunaikan haji bagi yang mampu melaksanakannya. 5 tersebut merupakan tindakan dasar yang disebut dengan rukun Islam yang dianggap sebagai fondasi wajib bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah syahadat, yang merupakan fondasi dari agama Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah sholat, yang merupakan tiang dari agama Islam. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah haji bagi orang yang mampu dalam hal materi maupun non materi. Islam berasal dari bahasa Arab salimah yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Dari asal kata itu, kemudian dibentuk kata aslama yang mengandung segala arti yang terkandung dalam arti pokoknya, yakni memelihara dalam keadaan selamat dan sentosa, menyerahkan diri,
tunduk, patuh, dan taat. Dan aspek-aspek keajarannya mencakup akidah, syariah, dan akhlak. Aspek-aspek ajaran Islam yang pertama adalah akidah, merupakan pondasi agama Islam yang sifatnya pasti dan mutlak kebenarannya. Inti ajarannya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah syariah, merupakan jalan yang harus dilalui atau ketentuan hukum Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, yakni syariah dalam bidang ibadah, dan hubungan manusia dengan makhluk dalam memenuhi kepentingan hidupnya di dunia, yakni syariah dalam bidang muamalah. Yang ketiga adalah akhlak, yang merupakan bentuk jama dari khuluq, yang artinya rasa malu dan adat kebiasaan, atau bisa diartikan sebagai keadaan jiwa seseorang yang terjadi secara spontan dan refleks. Yang kedua adalah hadis tentang iman. Al-iman ambillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi iman di sini adalah percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan adanya malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. 6 landasan ini biasa disebut dengan rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap orang muslim. Nah, iman di sini berarti percaya. Percaya itu dalam hal perkara batinnya yang adanya di dalam hati. Iman secara bahasa diartikan sebagai meyakini atau mempercayai. Sedangkan secara istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman kepada 6 rukun iman bukan berarti hanya percaya saja, tetapi memang benar-benar memiliki kepercayaan dari hati. Misal dalam beriman kepada Allah, kita itu harus menghadirkan Allah dalam segala hal dengan menjauhi sesuatu yang dilarangnya dan mematuhi segala perintahnya. Yang ketiga adalah hadis tentang ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarauka. Jadi ihsan itu beribadah seakan-akan kita itu melihat Allah. Jika kita tidak bisa melakukannya, maka sungguhnya Allah itu melihat kita. Nah, ihsan itu kedudukannya lebih tinggi di antara Islam dan iman. Karena orang yang bisa berbuat ihsan itu berarti sudah kedudukannya mulia di sisi Allah. Ihsan berasal dari kata husn yang artinya menunjuk pada kualitas sesuatu yang baik dan indah. Selain itu, ihsan juga berasal dari bahasa Arab ihsan yang berarti kesempurnaan atau terbaik. Dalam hadis, ihsan diartikan sebagai seseorang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya. Dan apabila tidak bisa, maka percayalah sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Dengan kata lain, ihsan adalah ikhlas dalam beribadah atau ikhlas dalam melaksanakan Islam dan iman. Jadi, ihsan menunjukkan kondisi kejiwaan manusia berupa penghayatan bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya, Islam, iman, dan ihsan merupakan perwujudan dari agama dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hubungan antara Islam, iman, dan ihsan, ketiga pilar tersebut saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Ibarat bangunan, rukun iman adalah pondasi, rukun Islam adalah pilar-pilar dengan keseluruhan bangunan di atasnya, dan ihsan sebagai ruhnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai hadis tentang Islam, iman, dan ihsan yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apabila banyak kesalahan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.